Haruskah ku ulangi lagi? Oh udah ya? Sombong amat. Udah mulai ya? Selamat sore teman-teman. Ketemu saya lagi Ardio BTS ya. Kemarin kan saya udah janji ya untuk membahas. Saya udah janji kemarin ketika ada kegiatan DES atau validasi atau verval yang dilakukan oleh BKPPD, maka sedikit-sedikit lah kita ambil lah bukti-buktinya, bener nggak sih lagi sedang verval. Nah nanti kita akan menampilkan itu ya. Tim dari BKPPD Cilacap itu sudah berkoordinasi tentang pendataan data-data non-ASN di Kabupaten Cilacap ini, juga bersama-sama dengan petugas kepegawaian di masing-masing OPD ya. Jadi mungkin tentang validasi data atau verval data, kesesuaian data dengan berkasnya itu kan harus sesuai ya sebelum nanti diekspor ke aplikasinya BKN atau BKN BKN non-asn.go.id itu. Nah, teman-teman yang perlu diketahui itu adalah bahwa setiap honorer di semua kriteria itu wajib diupload di Capnona ya. Jangan salah paham. Jadi ada dua pendataan di sini, yaitu yang pertama Capnona. Lah untuk diinput Capnona itu miliknya Pemkab Cilacap atau miliknya BKPPD Kabupaten Cilacap, itu untuk mendata semua kriteria honor atau non ASN yang ada di Kabupaten Cilacap. Itu fungsinya. Kemudian yang pendataan dari BKN. Nah, untuk yang pendataan di BKN itu adalah pendataan yang akan diambil dari database Capnona dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh BKN. Ya, untuk yang aplikasinya miliknya BKN itu kita ambilkan dari database-nya Capnona. Jadi jangan salah paham ya. Jadi untuk yang pendataan di BKN itu kita ambilkan dari database Capnona yang nanti akan ditindaklanjuti dengan pembuatan akun, kemudian pendaftaran, melengkapi dokumen pemberkasan seperti itu di aplikasinya BKN. Ya syaratnya harus sesuai dengan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh BKN. Yang pertama, SK pengangkatan harus diangkat oleh kepala unit kerja, kemudian penggajian diambilkan dari APBD atau APBN dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti biasanya kata-kata dulu yaitu yang pertama yaitu adalah apapun permasalahannya itu tanggapi dengan bijak. Karena apa? Karena setiap solusinya pasti ada yang salah. Jadi ada kata-kata dulu, harus kata-kata. Yang pertama adalah tiap apapun permasalahannya, tanggapi sesuatu itu dengan bijak. Karena apa? Karena setiap permasalahan pasti ada solusinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku, ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Iya, kita sekaligus membahas tentang ini ya teman-teman ya.
kemarin kan BKPBD Kabupaten Cilacap kan sudah mengirimkan kepada setiap UPD ya berdasarkan surat yang mungkin ya sedikit lah kita membahas apa yang akan kita siapkan nanti ya, bahwa tujuannya verifikasi dan validasi data tenaga non-ASN berdasarkan database aplikasi Capnona, Sistem Informasi Cilacap Non-ASN. Ini Capnona ini adalah aplikasi yang dimiliki oleh BKPBD Kabupaten Cilacap untuk mendata tenaga non-ASN yang ada di pemerintah Kabupaten Cilacap. Kemudian setelah itu data non-ASN pada aplikasi si Capnona itu akan diverifikasi. Nah ini yang akan kita jadiin pedoman bersama oleh teman-teman, yaitu yang pertama dari Capnona itu kita mengambil database-nya seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Yang pertama yaitu berstatus tenaga honorer atau K2 yang terdaftar dalam database BKN. Jadi untuk THK 2 ini sudah terdaftar di dalam database BKN. Dan tenaga non-ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Jelas. Kemudian kriteria yang kedua apa? Kriteria yang kedua adalah mendapat honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBD Kabupaten Cilacap melalui mekanisme dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa atau alih daya atau outsourcing baik individu maupun pihak ketiga. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 30 Desember 2021, masih aktif bekerja sampai dengan sekarang. Nah, seperti ini. Kemudian dimohon kepada setiap perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai berikut, BC dan seterusnya, untuk segera menyiapkan atau memperbarui dokumen tenaga non-ASN sebagai berkas pendukung aplikasi atau validasi pada link penyimpanan Google Drive di aplikasi Capnona dan seterusnya ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian kita akan membahas ini yang mungkin dijadikan dasar des atau pedoman des teman-teman petugas kepegawaian. Nah, kita sudah berusaha membuat selengkap mungkin ya persyaratan apa saja sih yang harus dipersiapkan nantinya oleh para non-ASN yang telah lolos atau memenuhi syarat dari pengambilan database Capnona yang memenuhi syarat, kemudian yang kita ekspor ke database BKN yang nantinya teman-teman akan membuat akun dan melengkapi data. Maka teman-teman harus mempersiapkan yang pertama, pas foto terbaru. Sudah jelas pas foto terbaru, yang namanya foto terbaru ya, foto terbaru, jangan foto editan. Nah, jelas ya, bisa ketentuannya formal kemeja putih, wanita berhijab berkerudung putih dan seterusnya, latar belakang biru. Hasil foto studio, bukan merupakan aplikasi editing, ya kan? Selesai. Ukuran maksimalnya adalah 200 KB. Ukuran minimalnya jangan kurang dari 100 KB. Dijamin tidak bisa diupload. Seperti itu ya. Kemudian di EKTP, asli kartu tanda penduduk yang masih berlaku dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sama, scan asli berformat JPG atau JPEG berukuran maksimal 200 KB atau 200 maksimal dan minimalnya adalah 100 KB. 1-2 jelas sekali dan mudah. Yang berikutnya adalah kartu keluarga. Scan juga nih asli kartu keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten atau kota. Sama. Formatnya JPEG ataupun JPG. Ukurannya 200 KB. Jangan ini ijazah pendidikan terakhir yang dimiliki. Ijazah, gunakan ijazah yang tertinggi. Ya, gunakan ijazah yang tertinggi. Misalnya dalam pendataan dulunya jenengan terdaftar ijazahnya SD, SMP, SMA, tapi setelah pendataan sekarang ijazahnya adalah S1, maka gunakan ijazah terakhir atau ijazah yang paling tinggi. Untuk ijazah, kriteria ijazah di sini untuk dokter, apoteker, nurse harus melampirkan ijazah profesinya ya. Ingat ukurannya adalah 100 KB sampai 1 mega, nggak boleh lebih. Kemudian apabila lebih dari satu dokumen, maka dokumen dapat di multi page atau kalau bahasa Jawanya itu digabung bro.
Kemudian yang berikutnya adalah jika ijazah rusak atau hilang dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah dari pejabat berwenang atau ijazah yang dilegalisir. Seperti itu guys. Kemudian transkrip. Nah, aduh, yang transkrip ya. Untuk transkrip nilai akademik siswa pendidikan terakhir yang dimiliki. Terakhir berarti yang tertinggi atau yang terbaru. Sama. Melampirkan transkrip profesinya untuk dokter, apoteker, dan nurse. B. Apabila lebih dari satu dokumen maka multipage. Sama. Yang C. Transkrip rusak, hilang dapat melampirkan surat keterangan pengganti transkrip nilai yang ditandatangani atau dilegalisir atau oleh pejabat berwenang. Ukurannya sama guys, 100 sampai 1 guys. Kemudian bukti riwayat pengalaman kerja. Ingat nih, setiap kita menambahkan riwayat pekerjaan kita, otomatis Menpan ataupun BKN meminta data dukungnya. Data dukungnya apa guys? Data dukungnya adalah berupa SK dan tanda terima gaji beserta SP2D-nya. Nah, yang pertama, dokumen bukti riwayat pengalaman kerja berupa surat keputusan pengangkatan, perpanjangan kontrak, perjanjian kerja dari pertama sesuai dengan kriteria surat Menpan RP. Kriterianya seperti apa? Bisa dibuka lagi oleh sama kalian. Kriteria yang ditentukan itu apa? Yang contohnya seperti ini loh guys. Yang harus ditandatangani oleh kepala OPD, yang bukan ditandatangani oleh non instansi seperti itu guys. Seperti itulah pokoknya. Kemudian yang B, jika tidak ada perpanjangan kontrak setiap tahun maka dapat melampirkan surat keputusan pertama saja. Tadi maksudnya kalau di OPD kalian itu tidak ada perpanjangan kontrak setiap tahun maka cukup melampirkan surat keputusan pengangkatan saja. Seperti itu maksudnya. Kemudian yang C, jika ada mutasi lampirkan keputusan pengangkatan pertama di unit kerja yang lama dan baru dan atau surat mutasi. Ya, kalau pindah-pindah itu bisa melampirkan surat mutasi atau melampirkan pengangkatan pertama kemudian di tempat yang baru seperti itu. Guys. Kemudian yang D terakhir, bukti pengalaman kerja yang dilampirkan hanya pengalaman yang pernah bekerja di pemerintah Kabupaten Cilacap, swasta, BUMD, instansi lainnya di luar Pemkab Cilacap tidak termasuk. Jelas sekali. Yang berikutnya bukti pembayaran honorarium. Jadi gini guys, setiap kalian nanti menambahkan riwayat itu akan otomatis mengupload buktinya itu yang pertama nomor 6 dan 7 ini akan bersamaan, diupload secara bersamaan. Artinya nanti ada 2 fitur upload setiap kalian menambahkan riwayat. Riwayat pertama misalnya kalian menambahkan, maka kalian otomatis akan upload dokumen bukti riwayat ini. Sebelahnya akan melampirkan dokumen bukti pembayaran honorarium ASN berupa tanda terima dan SP2D-nya. Seperti itu kan. Nah, untuk permasalahan tanda terima ini yang banyak jadi pertanyaan di seluruh umat, seluruh dunia ini kan, non ASN itu kan di seluruh dunia ada ya. Itu yang pertama untuk bukti pembayaran sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dari BKN kemarin saat kita melakukan sosialisasi, kita mengundang narasumber dari BKN. Itu untuk tanda terima ya, tanda terima apa harus ada tanda terima ya guys, tanda terima honor. Apabila tidak ada itu dapat digantikan oleh surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala OPD. Kapan? Nah, sejak surat itu dibuat tanggalnya. Kemudian untuk SP2D, apabila tidak ada SP2D dapat diganti dengan cara yang pertama itu melampirkan screenshot DPA yang berkode rekening non barjas kayak gitu
gratis. Jadi SP2D itu seyogyanya ada, ya kan? Tapi apabila yang dulu itu sudah tidak ada, maka bisa digantikan oleh screenshot TPA bisa. Tapi biasanya ada nih untuk bukti-bukti SP2D yang tahun-tahun terakhir gitu, biasanya masih ada ya. Kalau misalnya yang dulu tidak ada, ya gantikan dengan baterainya habis, bisa dicukupi dengan dengan screenshot TPA. Nah, sambil ngecas, ya kan, baterainya habis. Nah, kemudian yang terakhir SPTJM. SPTJM itu apa sih? Surat pertanggungjawaban mutlak. Nanti kita bahas di terakhir ya. Terakhir ada contohnya nih, SPTJM itu apa sih? Contohnya terlampir ditandatangani di atas meterai. SPTJM ditandatangani oleh non ASN, diketahui oleh kepala perangkat daerah kerja atau kepala sekolah, kepala UPT. SPTJM dimaksud C dibuat per individu setelah pelaksanaan tes selesai. Kepala perangkat daerah membuat SPTJM kolektif yang memuat daftar nominatif, nama tenaga, nama ASN di unit kerjanya berdasarkan berita acara verifikasi. Jadi setelah selesai des itu kan, teman-teman operator atau petugas kepegawaian itu akan menandatangani berita acara hasil des. Jadi kira-kira berdasarkan data dari Caplona tadi, siapa sih yang memenuhi syarat dan siapa sih tidak memenuhi syarat akan dituangkan ke dalam berita acara kedua belah pihak yang diketahui oleh pihak verifikator dari BKPBD Kabupaten Cilacap, yang nantinya akan dibuatkan SPTJM. SPTJM itu bersifat bertingkat. Yang pertama, SPTJM dibuat oleh non ASN itu sendiri, yang diketahui oleh kepala OPD, kepala instansi dan seterusnya. Kemudian setelah itu akan ditindaklanjuti oleh petugas kepegawaian, yaitu dengan membuatkan SPTJM kolektif. Kemudian SPTJM kolektif dilampirkan ke BKPBD, yang kemudian dari BKPBD seluruh non ASN yang memenuhi syarat di Kabupaten Cilacap akan dibuatkan SPTJM akhir yang ditandatangani oleh PPK Kabupaten Cilacap tentunya. Seperti itu guys. Kemudian sertifikat pendidik bagi guru. Nah, untuk guru yang memiliki serdik, nah, bisa dilampirkan serdik. Ingat ya, serdik ini dilampirkan berformatnya PDF, kemudian STR. Nah, STR juga sama guys. Di aplikasi BKN sekarang belum ada field STR, tapi ini dengar akan ditambahkan field STR dan field serdik, sehingga kalian nanti bisa mengupload serdik di fieldnya sesuai fieldnya aplikasi masing-masing. Pedoman tambahan. Nah, ini yang akan dibawa oleh petugas verifikasi saat des. Yang pertama, wajib melakukan checking data tenaga non-ASN pada Caplona. Jadi kita akan berdialog nih, berasan-rasan, berdiskusi, ya, bahasa discussion bahasa Inggrisnya, bahasa Spanyolnya yo gendu roso, ya kan. Contohnya seperti ini guys, tenaga non ASN di instansi A terdiri dari 3 orang yang bernama Badrun Tonawartini dan seterusnya, unit kerja dan seterusnya dinyatakan TMS, MS dan MS. TMS-nya kenapa? Nanti akan diterangkan oleh petugas. Jadi 3 orang ini sudah terdata di Caplona, akan tetapi nanti yang akan kita ajukan ke aplikasinya BKN adalah yang 2 orang yang memenuhi syarat. Seperti itu guys. Jadi jelaskan, bedakan antara Caplona dan pendataan BKN non ASN BKN. Seperti itu guys. Cek tenaga. Ini bisa dibaca sendiri nih. Ada tenaga cek nama tenaga non ASN di Caplona dan seterusnya. Oke. Nah, yang terakhir, apabila tenaga non ASN akan ditambahkan di aplikasi Caplona, harap mengajukan link. Nah, ditambah non ASN dilampir surat. Atau sekarang ada yang baru guys. Ketika kalian akan melakukan tanya jawab ataupun penambahan, kita sudah membuatkan link bit.ly ya,
dalam satu page, friend, dalam satu page yang sudah kita share ke petugas kepegawaian. Nggak bisa kita share secara umum, nanti banyak yang nanya nanti. Nah, ini juga sudah jelas. Nah, jika ada tenaga non ASN dan masa kerja terputus, maka petugas kepegawaian mengakumulasi minimal 1 tahun dengan catatan diperhitungkan adalah masa kerja saat dibiayai oleh APBD sesuai kriteria surat perintah. Jadi maksudnya siapa? Ketika 2019 dia bekerja, misalnya 2020 dia kok putus, ya kan? 2021 dia aktif lagi, maka itu akan diakumulasikan di 2020 dan 2021-nya. Berarti dia udah 2 tahun. Kalau percontohannya itu 1 tahun aktif, 1 tahun putus, dan 1 tahun aktif lagi. Tentunya sesuai dengan kriteria surat. Beberapa ketentuan lain yang tidak termasuk ke dalam pendataan tenaga non ASN. Jadi ini yang dimaksud, bukan pendataan atau tidak termasuk dalam pendataan tenaga non ASN, tapi termasuk di dalam Capnona. Jadi untuk tenaga non ASN yang akan kita ambil dari Capnona, itu kriterianya adalah tenaga badan layanan umum BLUD, bukan, tidak termasuk. Tenaga non ASN yang dibiayai oleh mekanisme outsourcing atau LDA tidak termasuk juga, dan SK kontrak di atas 31 Desember dan tidak memiliki masa kerja 1 tahun dengan mekanisme bayar APBD, maka dia tidak termasuk, tapi tetap terdata di Capnona Kabupaten Cilacap dan tidak terdata di aplikasi non ASN PKN. Capek juga guys ngomongnya. Setelah kita selesai des semua, maka kita akan melakukan uji publish guys secara transparan. Kalian bisa nanti melihat hasilnya setelah des. Setelah kita nyatakan final sesuai, baru kita akan memfinal aplikasi dan kalian mulai bisa membuat akun. Nah, ini contoh SPTJM seperti ini guys. 2, 3 selesai. Ini jadwalnya, yang diundang semua badan diundang, semua haruskah ku ulangi lagi ya, sambil nyanyi nggak apa-apa guys. Rasa cintaku padamu, bener orang lirik ya. Oke, nah terakhir seperti ini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Ketemu lagi di video berikutnya, petunjuk penggunaan aplikasi PKN guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan